Apakah kamu pernah berpikir, kenapa meskipun ada bansos, ada program pemerintah, kemiskinan tetap ada, bahkan makin menjerat? Bukankah seharusnya kita sudah keluar dari masalah ini setelah puluhan tahun merdeka? Jawabannya mungkin akan membuat kamu terkejut, karena kemiskinan bukanlah nasib takdir, melainkan sebuah proyek yang sengaja dipelihara oleh negara sendiri. Halo sobat-sobat yang budiman, selamat datang kembali di kanal Minang Mustika Jaya. Kali ini kita tidak akan bicara tentang cerita yang menyenangkan atau nasihat yang menenangkan semata. Kita akan membongkar sebuah kenyataan pahit yang selama ini disembunyikan di balik mantra sabar dan bersyukur, bahwa kemiskinan bukanlah nasib takdir, melainkan sebuah proyek politik yang sengaja dipelihara agar tetap stabil dan terkendali. Setiap kali kita dengar kalimat, "Ya beginilah nasib orang kecil," rasanya ada yang mengganjal, bukan? Kalimat itu memang membawa nilai ketabahan tradisional, tapi juga berfungsi sebagai mantra pembius, membuat rakyat miskin pasrah dan tidak berani mengkritisi sistem yang menjerat mereka. Kenyataannya, kemiskinan muncul bukan tanpa sebab. Upah buruh ditekan demi keuntungan korporasi. Harga kebutuhan pokok dinaikkan terus-menerus. Lahan rakyat dirampas untuk proyek industri tanpa kompensasi adil. Di pendidikan, kualitas dibuat stagnan agar masyarakat tidak bisa berpikir kritis. Di kesehatan, layanan jadi komoditas mahal yang tidak bisa dijangkau. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi sistemik untuk mempertahankan kemiskinan tanpa gejolak sosial yang mengganggu kekuasaan. Bansos sering dianggap sebagai bukti perhatian negara. Tapi mari kita tanya, mengapa bansos selalu datang dengan banyak syarat, terutama menjelang pemilu? Bansos bukan hanya bantuan, ini adalah instrumen kontrol. Diberikan secara temporer, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar agar rakyat tidak memberontak. Bahkan, seringkali jadi alat barter politik. Bantuannya sudah datang, sekarang suara kamu kemana? Ironisnya, uang bansos itu berasal dari pajak kita semua, termasuk rakyat miskin sendiri. Setiap 5 tahun sekali, rakyat miskin yang selama ini dianggap beban APBN tiba-tiba jadi aset berharga. Mereka difoto-foto, diberi janji manis dan sembako, lalu dijadikan bahan kampanye. Ini yang disebut political clientelism, praktik yang membuat rakyat memilih berdasarkan isi perut, bukan berdasarkan program jangka panjang atau ideologi. Tapi setelah pemilu usai, mereka kembali jadi objek bansos dan statistik. Sistem memang dirancang agar status quo tetap terjaga. Harus bersatu untuk perubahan. Aktivis masyarakat, pertemuan rakyat kecil, gerakan perubahan, ini adalah saatnya. Yang paling ditakuti penguasa bukan kemiskinan itu sendiri, melainkan ketika rakyat miskin mulai sadar dan mandiri. Bayangkan jika mereka punya lahan sendiri, akses pendidikan berkualitas, dan bisa bersolidaritas satu sama lain. Itu akan jadi kekuatan besar untuk perubahan. Tapi, lihat saja, reforma agraria mandek, kartel pangan kontrol harga, mafia pupuk memberatkan petani. Bila rakyat mulai berpikir kritis, mereka dianggap ancaman dan seringkali diatasi dengan cara represif. Ini membuktikan bahwa kemiskinan yang teratur adalah kerjasama antara negara dan kekuatan ekonomi untuk jaga kepentingan mereka. Ada dua pilar yang mempertahankan sistem ini, pendidikan dan media.
Sistem pendidikan sekarang lebih fokus pada hafalan dan kepatuhan, bukan pada berpikir kritis. Akibatnya, rakyat miskin jadi kelompok pasif dan mudah terpengaruh. Media pun seringkali menyajikan kemiskinan sebagai cerita belas kasihan, bukan sebagai masalah struktural yang perlu diubah. Alih-alih mengangkat suara rakyat bawah, media lebih banyak melindungi nama besar elit dan pemilik modal. Tan Malaka pernah berkata, mereka tidak takut rakyat miskin, tetapi mereka takut rakyat terlalu kritis dan cerdas. Pernyataan itu benar sekali. Ancaman terbesar bagi kekuasaan adalah kesadaran kita semua. Selama kita masih puas dengan bantuan sosial tanpa tuntutan keadilan, perubahan tidak akan datang. Sudah saatnya kita buka mata dari mantra nasib orang kecil dan mulai bergerak bersama. Kemiskinan bukan masalah individu, ini persoalan kolektif. Kita bisa mulai dari membangun solidaritas, mengawasi kebijakan publik, mendorong media untuk jadi wahana perubahan, dan tuntut pendidikan yang bebas dan kritis. Sobat-sobat, apakah kita mau terus jadi penonton yang pasif? Atau mau jadi bagian dari perubahan? Bagikan video ini, diskusikan dengan orang terdekat, dan ajak mereka untuk melihat kemiskinan dari perspektif yang benar. Jangan biarkan kemiskinan tetap jadi alat pengendalian yang memperkuat ketimpangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten kritis kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.